Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran sains ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketepatan dalam membaca kalender pendidikan dan menentukan pekan efektif. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kalender pendidikan dan pekan efektif. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu kegiatan proses belajar mengajar selama 1 tahun ke depan. Dan kalender pendidikan juga sebagai pedoman guru untuk menyusun silabus, RPP, program tahunan, dan program semesteran. Sedangkan pekan efektif merupakan pekan yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Jika pekan efektif, maka jam pelajaran yang digunakan juga terhitung efektif. Jika pekan tidak efektif, maka tidak ada proses belajar mengajar atau dikatakan libur, seperti libur awal semester, hari raya, awal puasa, dan ujian nasional. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pekan efektif. Nah, yang dimaksud minggu efektif atau pekan efektif adalah minggu kegiatan sekolah dalam 1 bulan, 1 semester, ataupun 1 tahun. Dalam 1 bulan tersebut ada beberapa minggu. Rata-rata tiap bulan terdiri dari 4 minggu. Dan ada juga yang terdiri dari 5 minggu. Di dalam minggu tersebut tentu tidak selamanya efektif. Kadang ada minggu tertentu yang tidak efektif, maksudnya digunakan untuk kegiatan lain sehingga kegiatan belajar mengajar tidak ada. Sehingga dianggap tidak efektif atau ada tetapi tidak kondusif. Nah, selanjutnya ini ada juga contoh dari ilustrasi perhitungan hari efektif, yaitu misalnya ada keterangan kegiatan awal masuk sekolah, ada tanda libur resmi nasional, ada tanda penyerahan buku lab pendidikan atau rapot. Ada juga libur awal puasa dan sekitar Idul Fitri. Ada kegiatan atau ulangan tengah semester. Ada perkiraan ujian nasional, ulangan akhir semester, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kalender pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini Kemendiknas ataupun Kemenak sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, libur akhir tahun, serta acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Selanjutnya yang kelima, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari-hari efektif fakultatif, misal hari-hari pembelajaran di bulan Ramadan, serta hari libur fakultatif, misal libur awal puasa dan libur hari raya. Selanjutnya yang keenam, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi yang telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan kalender pendidikan. Kalender pendidikan dirancang untuk beberapa manfaat dan tujuan. Adapun fungsi utamanya adalah dapat mendorong efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Di samping itu juga berfungsi menyelaraskan dan memetakan antara hari libur di seluruh lembaga pendidikan. Kalender pendidikan juga tidak kalah penting untuk tenaga pendidik, di mana nantinya ini akan dijadikan pedoman penyusunan program semester, program tahunan, rencana pelaksanaan pembelajaran hingga penyusunan silabus. Secara sederhana, kalender pendidikan berfungsi sebagai rambu-rambu bagi dinas pendidikan
untuk menyusun kegiatan belajar mengajar dalam periode tertentu. Oleh karena itu, di dalam kalender pendidikan, pengaturan waktu dalam proses belajar mengajar dibuat sedemikian rupa, meliputi awal tahun ajaran, minggu-minggu efektif, serta hari libur. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.